membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu namanya keyakinan kelas, lahir dari diri. Kemudian juga kalau ke sekolah, masuk di kelas pukul berapa? Pukul 8. Andai kan tidak ada aturan, tidak masuk di kelas pukul 8, kalian berdatang jam berapa? Jam 9? Tidak. Kenapa datang pukul 8? Ya? Apa? Tidak terlambat. Jadi harus lahir dari hatinya. Nah, sekarang kita mau susun kira-kira apa? Misalnya tadi dari kebersihan. Ya, semua sudah melaksanakan tugasnya karena ada tiket. Kalau misalnya Pak Guru tidak membuat tiket, kira-kira siapa yang membersihkan? Ya? Siapa yang membersihkan kelas kita? Kelas lain? Di kelas lain siapa? Ya? Ya, Bes? Siapa yang membersihkan? Pak Guru? Siapa? Siswa siapa? Ya? Ya, kelas 6. Kenapa harus menyapu? Supaya terlihat bersih. Jadi kayak yang pertama, harus kita sepakat tentang kebersihan. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan. Oke, apalagi kira? Supaya berpakaian rapi, kemudian rambutnya dipotong, dapat tepat waktu. Itu apa itu? Apa namanya? Ya? Kedisiplinan. Berarti menjaga apa? Atau menerapkan kedisiplinan. Ya, apalagi kira di peraturan kita tidak boleh ada yang apa dengan temannya berkelahi, apalagi mengejek, apalagi membuli temannya. Berarti supaya tidak terjadi itu kita saling apa? Ya, rukun, apalagi menghargai. Berarti saling menghargai, apa lagi? Dan menyayangi. Kalau dengan gurunya, dengan teman-temannya apa lagi namanya? Menghormati. Kira-kira bisa itu, bisa saling menghargai. Nah, dengan saling menghargai, kira-kira akan terjadi pembulian tidak? Tidak. Apakah saling mengejek nantinya? Tidak. Kalau saling menghormati, kira-kira kalau ada temannya yang sementara beribadah, apakah akan diganggu? Tidak, karena sudah saling menghormati. Apalagi kira kesepakatan kita? Tadi sudah menjaga kebersihan, disiplin, kemudian saling menghormati, menghargai. Apalagi? Apa yang menjadi kebiasaan kita sebelum mulai belajar itu? Doa. Setelah berdoa apa lakukan? Setelah berdoa apa lakukan? Ya, membaca atau apa itu membaca? Literasi. Jadi kita harus membudayakan atau meningkatkan literasi. Ya, apalagi kira supaya aturan-aturan yang kita tetapkan itu semua tercakup dalam keyakinan kelas ini. Ya, apalagi supaya tidak mengantuk kalau belajar. Sudah menjaga kebersihan. Supaya tidak malas, berarti harus bagaimana? Ya, harus semangat. Semangat apa? Semangat belajar.
apalagi kira masih ada kayak yang kita sepakati. Sudah ada 5 kesepakatan keyakinan kita menjaga kebersihan. Jadi kelas ini tidak akan pernah lagi terlihat kotor tanpa menunggu perintah dari guru kelasnya, tanpa menunggu perintah dari ketua kelasnya. Sudah tahu piketnya siapa yang bersihkan, bersihkan. Melihat sampah di sekitar kelas, di lingkungan sekolah, kalau sadar dari diri, tentu tidak menunggu lagi perintah untuk dibersihkan. Nah, begitu lihat sampah, dia apa? Diambil dan dibawa di tempat sampah. Nah, jangan lihat sampah, ambil digantongi saja. Kotor juga ini. Jadi menjaga kebersihan baik lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Dan itu juga dibawa ke rumah. Jangan di sekolah wajib menjaga kebersihan, menyapu di kelas. Di rumah tidak pernah bantu orang menyapu. Siapa yang di rumah tadi pagi menyapu? Menyapu, bersihkan rumahnya. Satu orang, yang lain tidak. Kemudian menerapkan kedisiplinan, mulai dari rambut, bukan karena ada aturan baru potong rambut. Tadi sudah dijawab temannya, kenapa harus potong rambut? Supaya rapi, supaya ganteng. Perempuan pun seperti itu, rambutnya juga harus dipotong. Ya apa? Diikat, disisir. Supaya apa? Supaya rapi. Apalagi? Nah, Melia, ketawa Melia, ya? Supaya tampak kelihatan, iya cantik. Dia cantik kalau tidak rapi, tidak bersih kelihatan, tentu tidak paus juga dilihat. Kemudian saling menghargai dan menghormati. Tidak ada lagi yang saling membuli, mengejek temannya, tidak berteman dengan temannya, tidak ada yang saling mengganggu. Kemudian ya, membudayakan, meningkatkan literasi. Biasakan setiap hari kita membaca. Tidak harus membaca satu buku selesai, tapi dibudayakan membaca satu halaman satu hari misalnya. Sebelum memulai pelajaran, ambil buku, buka buku, baca-baca. Ya, di pojok-pojok kelas kita sudah ada buku-buku. Silakan ambil. Tidak usah lagi diarahkan, tidak usah lagi diperintahkan, tetapi itu lahir dari hati. Itu namanya keyakinan. Kemudian semangat belajar, ya jangan mengantuk kalau belajar. Makanya kalau malam cepat tidur, supaya jangan di kelas semua mengantuk mau tidur. Kira-kira masih ada lagi yang mau kita sepakati dalam kelas ini, supaya semester 2 ini bisa berjalan dengan baik. Karena ingat, sekarang sudah bulan 12 Desember. Ujian itu biasanya di bulan 5, berarti tinggal 5 bulan lagi, kurang lebih kita belajar. Kalau keyakinan ini tidak tertanam dalam hatimu, tidak akan bisa berhasil. Kira-kira kelima keyakinan ini kita sudah sepakat semua? Bisa diterapkan semua? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, kalau bisa. Nah, ini yang akan menjadi keyakinan kita sepakati hari ini. Ada 5 keyakinan kelas untuk kita yakini bersama dalam belajar di semester 2 ini. Ada yang bertanya? Ya? Ada yang bertanya? Mungkin dia bertanya, kalian dulu Kak, stop rekamannya dulu. Hanya akan bercerita pengalaman. Kemudian tadi saya kira juga menyampaikan apa yang kami dapatkan sejak mengikuti guru pendidikan guru penggerak ini. Ya, ketika saya ikut guru penggerak ini, kita berkata bahwa sampai shock, maka mau menangis. Saya tidak seperti itu, semua sama malu karena sejak menjadi guru sudah hampir sekitar 13 tahun saya jadi guru, ternyata banyak hal-hal yang selama ini saya anggap benar, ternyata itu salah. Itulah kenapa mulai di awal dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ibu, teman-teman, anak itu seperti apa? Kalau kita definisi tentang anak itu kadang-kadang anak itu seperti kertas kosong atau kalau kita bagaimana menurut kita? Ya? Kalau kita anak itu bagaimana?
teman-teman mahasiswa mesti bersyukur, pasti belum melakukan kesalahan terhadap anak. Saya sudah 13 tahun mengajar, ternyata banyak hal yang saya lakukan, ternyata itu salah. Yang saya sangka benar, ternyata itu salah. Nah, kita harus kenali dulu, menurut apa itu anak, menurut anak itu seperti apa. Berarti apa itu anak, kalau kita? Ya, kalau menurut saya mungkin orang yang seperti orang yang barusan kita lihat, kita harus kenali. Nah, contohnya kalau kita orang yang baru kita lihat, kita harus tahu siapa namanya. Nah, kalau siswa mungkin harus kita kenal bagaimana karakternya, bagaimana untuk menghadapi dia, seperti itu. Ya selama ini ada pemahaman bahwa anak itu seperti kertas kosong, seperti botol kosong yang harus kita isi. Ternyata itu tidak seperti itu. Anak itu punya potensi masing-masing. Dia hanya masih samar. Nah, tugas kita lah guru untuk memperjelas potensi mereka itu. Sampai tadi Bu Pera, anak itu punya kodrat masing-masing. Bagaimana guru membimbing anak-anak untuk mencapai kodratnya itu. Nah, melalui pendidikan Ki Hajar Dewantara, teman-teman boleh share di Google bagaimana itu pendidikan Ki Hajar Dewantara. Banyak hal yang memang harus kita ubah, apalagi teman-teman mahasiswa sudah proses pendidikan, ya, jangan hanya mendapatkan ilmu dari kampus, tapi share terus terangkan, pelajari bagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, situ kita diajak bagaimana mengenali anak itu sebenarnya seperti apa. Nah, saya sudah sampaikan mulai dari filosofinya, kemudian sampai pada budaya positif. Saya lebih tertarik pada budaya positif. Kenapa? Nah, karena ini yang paling bisa mengubah karakter anak. Nah, selama ini di sekolah, bahkan mungkin dalam kelas, kita punya peraturan kelas. Ternyata peraturan kelas itu hanya kesadaran anak-anak yang lahir dari dirinya. Mereka melaksanakan tata tertib bukan karena dari dirinya, tapi karena ada sanksi dari peraturan-peraturan itu. Nah, itulah yang kita ubah, peraturan kelas itulah kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, bagaimana keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Misalnya, saya ambil contoh di kelas 6. Dulu sampai sebelum saya ikut guru penggerak, di kelas 6 itu ada tata tertibnya. Mulai dari rambutnya harus begini, pakaian penampilannya, tidak boleh merokok, tidak boleh membuli temannya. Anak mengikuti aturan itu bukan karena dari dirinya, tapi karena takut dihukum. Nah, keyakinan kelas mengubah itu. Mereka tidak melakukan pelanggaran karena sadar. Nah, bagaimana menyusun membuat keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu kita buat secara bersama dengan siswa. Saya sekarang mencoba mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Misalnya selama ini anak-anak harus masuk pukul 7.30 misalnya. Kemudian rambutnya untuk laki-laki maksimal 2 cm, perempuan telinga harus kelihatan. Bagaimana mengubah aturan itu menjadi keyakinan kelas? Maka sabar menjadi anak-anak meningkatkan kedisiplinan. Itu kan menyangkut kedisiplinan semua. Kemudian saya punya peraturan lagi selama ini, tidak boleh membuli temannya, kemudian membantu temannya yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu kita ubah lagi. Jadi kalau dia keyakinan kelas itu lebih bersifat umum, dia sifatnya abstrak. Saya coba menyatakan situ saling menyayangi dan tolong menolong. Itu kan tidak ada paksaan di situ, tidak ada sanksi yang mengikuti. Kemudian tadi sudah dijelaskan tentang posisi kontrol. Ya. Jujur saya sendiri sering berada pada 2 posisi kontrol itu yang saya anggap selama ini baik untuk mengubah karakter anak-anak. Posisi menghukum ketika salah. Makanya sampai sekarang ketika nama saya disebut di kelas-kelas, siswa semua takut. Karena saya dulu seorang penghukum. Ternyata itu salah. Selalu memposisikan penghukum. Karena saya lahir dari pendidikan yang memang dianggap mungkin dulu tegas, padahal itu keras. Dan saya melihat diri saya karena guru saya keras, guru saya bisa seperti ini. Jadi saya anggap, oh saya harus keras juga supaya siswa saya bisa seperti saya. Ternyata itu kita, generasi kita berbeda. Kemudian karena juga seperti sampaikan tadi, pada posisi membuat orang bersalah. Ya, kita ceramah di depan teman-temannya dengan kata-kata yang membuat dia tersinggung. Itu merusak psikologi anak.
Maka posisi yang paling tepat yang seharusnya kita akan coba terus lakukan adalah manajerial. Bagaimana kita dengan siswa mengolah kelas, ketika ada kesalahan lakukan restitusi. Apa itu restitusi? Itu cara bagaimana menyelesaikan masalah anak dengan tidak membuat anak-anak bersalah, tidak membuat anak-anak menjadi minder. Ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita stabilkan suasana dulu. Anak-anak ketika melakukan kesalahan kita panggil pasti dia takut. Pasti dia takut. Mungkin nanti dia tidak akan bisa bicara. Karena kan kalau saya sudah salah pasti dapat hukuman kayak ini. Nah kita stabilkan suasana. Buat dia merasa nyaman dulu. Dengan dialog mungkin bisa katakan bahwa misalnya dia terlambat. Dia katakan bahwa bukan cuma Ananda yang terlambat, yang pernah melakukan kesalahan. Saya juga, Pak Guru juga bilang seperti itu. Tetapi apakah itu kita akan ulangi terus? Ketika suasana sudah nyaman, baru kita identifikasi. Kenapa dia bisa terlambat? Apa alasannya? Anak-anak kalau sudah nyaman pasti akan bercerita. Ya itu saya pernah praktekkan. Ada yang terlambat. Alasannya karena ternyata dia 2 bersaudara, ada di SMP dan di SD. Di antara orang tuanya. Selalunya yang SMP diantar dulu, baru ke SD. Sehingga dia sering terlambat. Bagaimana solusinya? Masalahnya dibalik. Jadi dia ada diantar dulu. Setelah saya selesai solusi, baru kita tanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar ini. Kalau datang terlambat keyakinan kelas apa? Oh, saya Pak menerapkan disiplin saya dia disiplin. Bagaimana itu supaya dia terulang lagi? Ya jangan sampai melanggar lagi keyakinan. Namanya keyakinan kan dari hati. Kau tidak yakin lagi dari yang sudah kamu yakin selama ini. Ya, itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, dalam proses mengajar juga, bagaimana kita komunikasi dengan anak-anak? Ya, selalu komunikasi. Kalau tidak jangan selalu memberikan tugas terus. Ya kadang kalau kita lagi jenuh, banyak kerjaan, kasih tugas anak-anak, kemudian tinggalkan. Setiap akhir pelajaran lakukan refleksi. Refleksi itu sangat penting. Kita bisa mengukur sampai di mana pengalaman anak-anak selama 1 hari kita mengajar, dan di mana kelemahan kita. Refleksi itu bukan hanya untuk siswa, tapi menjadi ukuran kita. Oh, saya tadi mengajar begini. Anak-anak ternyata ada yang tidak dipahami. Besok jangan lakukan, perbaiki. Jadi saya sampaikan dengan teman-teman juga seperti itu. Setelah selesai kalian praktek, langsung diskusi dengan guru kamu. Ya, jadi betul-betul pendidikan guru penggerak ini, mudah-mudahan ini terus berlanjut. Saya yakin pendidikan Indonesia akan maju. Kita akan mencapai generasi emas 45 tahun 2045 nanti dengan karakter anak-anak yang lebih baik. Sekarang kita ada karakternya anak-anak. Saya sampaikan masih baik juga kalau ketemu dia lihat senyum, masih bersyukur sekali. Gak ada yang lewat depan tak begitu saja. Aspek orang tidak pernah kenal. Karena siapa yang salah sebenarnya? Apakah anak-anak? Tapi kalau saya bukan anak yang salah, kita dulu yang salah. Ada hal-hal yang sudah salah kita lakukan. Karena kita tidak dengan siswa kita ada jarak. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, tetap yang tadi bahwa siswa itu, anak itu adalah raja, jadi kita harus menghamba. Berarti kita harus mengistimewakan itu anak, memperlakukan anak adalah istimewa. Dia punya potensi sendiri-sendiri, ya, gali potensinya, kenali potensinya. Kita tinggal menuntun supaya potensinya yang masih samar-samar itu menjadi lebih terang lagi. Ya, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Nanti dalam proses sehari-hari kita bisa sharing bagaimana kendala-kendala apa yang dihadapi di kelas, bagaimana menghadapi anak-anak. Ya, kita berapa dalam budaya positif. Saya minta sama guru-guru kelas, kita berbuat sekarang, ubah aturan-aturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itulah akan menimbulkan budaya positif. Kenapa koruptor sekarang semakin merajalela? Karena hanya dihukum. Hukuman saja, bahkan hukumannya sekarang banyak dengan potongan-potongan. Tidak ada efek jerahnya.
kita harapkan generasi sekarang ini menjadi generasi emasnya Indonesia. Sekian saja, terima kasih. Ya,